Hari ini kita akan membahas materi eksponen. Eksponen biasa dilambangkan A pangkat N. A di sini disebut basis atau bilangan pokok. Dan N di sini biasa kita sebut eksponen atau pangkat. Definisinya sendiri, kalau A pangkat N itu artinya perkalian A sebanyak N kali. A dikali A sebanyak N kali. Contohnya, kalau ada 2 pangkat 3 itu dijabarkan jadinya 2 dikali 2 dikali 2. Nilainya berapa? Tinggal dikalikan. 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8. Terus kalau ada 3 pangkat 4 itu artinya perkalian 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? 3 kali 3 9, 3 kali 3 juga 9, tinggal dikalikan. 9 kali 9 adalah 81. Jadi 3 pangkat 4 kalau dijabarkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 nilainya adalah 81. Kalau dibalik jadi seperti ini, kita akan mencari 16 itu perpangkatan berapa? 16 itu perkalian bisa 4 kali 4. Nah, ini adalah perkalian 4 yang berulang. Artinya kalau kita tulis dalam bentuk eksponen atau pangkat, jadinya 4 ada sebanyak berapa? 2. Jadi 4 pangkat 2. Bisa juga ditulis yang lain. 16 itu bisa perkalian 4 itu 2 kali 2 dikali 2 lagi dikali 2 lagi. Perkalian 2 sebanyak 4 kali. Artinya di sini 16 bisa ditulis 2 pangkatnya 4. Kita coba yang lain. 25. 25 itu perkalian 5 kali 5. Perkalian 5 berulang sebanyak berapa? 2 kali, berarti 5 pangkatnya 2. Ini adalah materi dasarnya. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Kita kemarin sudah bahas 8 sifat eksponen. Sekarang kita coba aplikasikan ke latihan-latihan soalnya. Yang nomor 1, A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Kalau bentuknya seperti ini, basisnya sama, operasinya dibagi. Berarti kita pakai sifat yang nomor 2. Basisnya sama, operasinya dibagi, berarti nanti pangkatnya dikali. Di sini basisnya sudah A, berarti kita tulis A. Pangkat yang atas 7 dikurangi 2. Jadi nilainya adalah A 7 dikurangi 2, 5. A pangkat 5. Lanjut yang nomor 2. Di sini ada A pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Berarti kita masuk ke sifat-sifat eksponen yang nomor 3. Ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti nanti pangkatnya dikali. Di sini kita tulis A pangkatnya 2 dikali 4. Berarti hasilnya A pangkat 8. Lanjut yang nomor 3. 5 A pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Kalau seperti ini berarti kita pakai sifat yang nomor 4
dan yang nomor 3. Kita coba selesaikan. Kalau ada 5A pangkat 2 dipangkatkan 4, berarti semua yang di dalam kurung itu dipangkatkan 4. Kita jabarkan dulu, berarti jadi 5 pangkat 4. Terus A pangkat 2 juga dipangkatkan 4. 5 pangkat 4, kita tetap tulis 5 pangkat 4. Lalu di sini A pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Tadi kalau ada pangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya dikali. 2 dikali 4. Jadi sama dengan 5 pangkat 4. A-nya pangkat 8. Lanjut yang nomor 4. Ada A pangkat 7 per A pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Ini berarti kita pakai sifat yang nomor 5 dan yang nomor 3. Caranya, semua yang di dalam kurung kita pangkatkan 4. Jadi di sini A pangkat 7 dipangkatkan 4 dibagi A pangkat 2 dipangkatkan 4. Kita jabarkan ke bawah. Di sini A pangkat 7 dipangkatkan 4. Pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. 7 dikali 4 per A pangkat 2 dikali 4. Ini sama dengan A 7 kali 4 A pangkat 28 per A pangkat 8. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke sifat yang nomor 2. Basisnya sama, operasinya dibagi. Berarti nanti pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat 28 dikurangi 8. A pangkat 20. Ini selain cara yang pertama, ada juga cara yang lain. Cara mengerjakannya bisa nomor 4 ya. A pangkat 7 per A pangkat 2 dipangkatkan 4. Kita bisa kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Karena basisnya sama-sama A dan operasinya dibagi, berarti nanti pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat 7 dikurangi 2. Baru kita tulis dipangkatkan 4. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. A 7 dikurangi 2, 5. Jadi A pangkat 5 dipangkatkan lagi 4. Kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. A pangkat 5 dikali 4, sehingga jadi A pangkat 20. Hasilnya sama. Selanjutnya yang nomor 5. Yang nomor 5 ada A pangkat 5, A pangkat 2 dibagi A pangkat 7 dipangkatkan lagi 4. Kita coba pakai cara yang kedua tadi ini ya. Kita coba pakai cara yang ini. Jadi yang di dalam kurung nanti dikerjakan terlebih dahulu. Di sini ada 5, ada A. Artinya 5-nya nggak ada pasangannya, berarti kita tetap tulis 5. Terus A, di sini ada A pangkat 2, di bawah penyebutnya juga ada A pangkat 7. Basisnya sama-sama A, operasinya dibagi. Nanti pangkatnya dikurang. Jadi 5 A pangkat 2 dikurangi 7. Baru nanti kita pangkatkan 4. Kita kerjakan dulu, berarti 5A
2 dikurangi 7, hasilnya negatif 5, baru dipangkatkan 4. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti kita pangkatkan semua yang di dalam kurung dengan 4, sehingga menjadi 5 pangkat 4, terus A pangkat negatif 5 dipangkatkan 4. 5 pangkat 4 kita tulis tetap 5 pangkat 4. Terus di sini ada A pangkat negatif 5 dipangkatkan lagi 4. Berarti pangkatnya dikali. 5 pangkat 4 hanya pangkat negatif 20. Nah, di sini kalau pangkatnya negatif berarti kita mengacu ke sifat nomor 7. Kalau ada A pangkat negatif 20, kita buat pangkatnya menjadi pangkat positif, nanti jadinya 1 per A pangkat 20. Jadi 5 pangkat 4 dikali A dikali 1 per A pangkat 20. Tinggal pembilang kali pembilang, 5 pangkat 4 dikali 1 yaitu 5 pangkat 4 per A pangkat 20. Inilah hasil akhirnya. Yang berikutnya adalah kalian diminta untuk menghitung hasil dari 9 pangkat 1 per 2 ditambah 16 pangkat 3 per 4. Kalau kalian ditanya berapa nilai dari 9 pangkat setengah, berapa nilai dari 3 pangkat 2, lebih mudah untuk menghitung nilai yang mana? Yang 3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 itu kalau dijabarkan perkalian 3 sebanyak 2 kali. Jadi nilainya adalah 9. Kalau di sini 9 pangkat setengah. Nah, perkalian 9 sebanyak setengah kali. Apakah jadinya kayak gini? Enggak, ya. Jadi kita ubah bentuk pangkatnya itu menjadi bentuk yang bilangan bulat supaya nanti menjabarkannya lebih mudah. Kita masuk. Di sini 9. 9 itu adalah perkalian dari 3 kali 3. Jadi 9 itu bisa kita tulis 3 pangkatnya 2. Terus 16. 16 itu perkalian dari 4 kali 4, atau bisa juga nanti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bisa kita tulis 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kita sudah temukan 9 itu 3 pangkat 2, berarti 9 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Ditambah 16 itu tadi jadinya 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 per 4. Sifat eksponen kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Kita hitung 3, 2 dikali setengah itu bisa kita sederhanakan 2 dibagi 2, ini 1, ini juga 1. 1 dikali 1 nilainya 1 per 1, jadi nilainya 1, 3 pangkat 1. Ditambah di sini 2 dipangkatkan 4 dipangkatkan lagi 3 per 4, berarti 4 dikali 3 per 4. Ini 4 dan 4 sama-sama bisa dibagi 4. Hasilnya adalah 1. Kita hitung 1 kali 3, 3 per 1. 3 per 1 itu nilainya 3. Jadi di sini 2 pangkatnya jadi 3. Nah, kalau seperti ini kita ngitungnya lebih enak. 3 pangkat 1 itu 3 ditambah 2 pangkat 3
kalau dijabarkan adalah 8. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 3 ditambah 8 hasilnya adalah 11. Jadi nomor 1 hasilnya 11. Lanjut yang nomor 2. 16 pangkat 3/4 dikurangi 9 pangkat 1/2 dibagi 125 pangkat 1/3. Tadi 16 kita sudah hitung, 2 pangkatnya 4, dipangkatkan lagi 3/4 dikurangi 9, itu bisa kita tulis 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah per 125. Kita hitung dulu, 125 itu perkalian berapa? Kalau belakangnya 5, bisa jadi itu perkalian kelipatan 5. Coba kita hitung, 5 kali 5 dulu. 5 kali 5 itu 25. Belum sampai 25. Belum sampai 125. Berarti kita kalikan lagi dengan 5. 25 dikali 5, itu hasilnya adalah 125. Nah, sudah sama, berarti 125 adalah 5 pangkat 3. Kita tulis di sini 125 itu sama dengan 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa kita sederhanakan. Pangkat dipangkatkan lagi itu berarti pangkatnya dikali, terus kita sederhanakan 4 sama 4 sama-sama bisa dibagi 4, hasilnya 2 pangkat 3 dikurangi, ya ini juga kita sederhanakan, 2 sama 2 sama-sama bisa dibagi habis dengan 2, jadi itu sisanya 3 pangkat 1 per 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. 3 dan 3 ini habis dibagi semuanya, jadi 1 dikali 1 per 1, 5 pangkat 1. Lalu kita jabarkan, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 dikurangi 3 pangkat 1 itu 3 dibagi 5. Yang dikerjakan dulu, 8 dikurangi 3, 8 dikurangi 3 5 per 5, 5 per 5, 5 dibagi 5 1. Jadi yang nomor 2 setelah kita sederhanakan hasilnya adalah 1.